Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla li qad ata'ana ni'aman katsira wa ihda ni'amihi hiya ni'mas sihah. Thaniyan salatu wa salaman lan nansahu ila habibina Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala al-insan hamala al-ummah min adh-dhulumati ila nur yani ad-din Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema mempresentasikan secara singkat tema saya yang berjudul Bahasa dan Media Massa, Peran Media dalam Pengembangan dan Perubahan Bahasa. Baik, sebelum melanjutkan presentasi saya, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Munah Hilmi Arsyad dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Semester 5B, dan ini sebuah tugas dari Pak Syamsuddin Siro, MPD, yang merupakan pengampu mata kuliah sosial linguistik atau dalam bahasa Arab Lughah al-Ijtimai, ilmu Lughah al-Ijtimai. Bahasa dan media massa, peran media dalam pengembangan dan perubahan bahasa. Apa itu? Bahasa dan media massa memiliki hubungan yang erat. Media massa memainkan peran penting dalam pengembangan dan perubahan bahasa, baik secara positif maupun secara negatif. Pemahaman tentang dinamika ini penting untuk memanfaatkan media massa secara bijak dan dalam memperkaya bahasa. Definisi dan fungsi bahasa, sebagaimana yang teman-teman lihat di PPT saya, definisi bahasa adalah sistem simbol vokal yang digunakan oleh individu maupun sekelompok orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Fungsi bahasa sendiri memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi, selain juga berfungsi untuk mengekspresikan ide, perasaan, menyampaikan pesan, dan membangun hubungan sosial dengan orang-orang sekitar. Oke, next. Ada bahasa juga memiliki macam-macam, gak cuma secara lisan. Ada beberapa bagian yang lain juga, yaitu yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan, bahasa yang dihasilkan melalui pengucapan yang disampaikan secara langsung. Bahasa lisan sendiri ini memiliki dialek-dialek yang berbeda. Sebagaimana yang kita ketahui di Lombok, itu beberapa desa atau berbeda desa saja bisa berubah dan berbeda dialek, ataupun beberapa kosakatanya yang memiliki perbedaan tertentu. Yang kedua adalah bahasa tulisan. Bahasa yang disampaikan melalui simbol grafis seperti huruf, angka, tanda baca. Dan yang ketiga adalah bahasa isyarat. Jadi bahasa itu nggak selamanya berupa lisan dan tulisan, ada juga namanya bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang disampaikan melalui gerakan tangan, lengan, tubuh, seperti bisindo dan sindo. Apa sih bisindo dan sindo ini? Mari kita lanjut. Dan kemudian, apa sih perbedaan dan persamaan bisindo dengan sindo ini? Baik, saya akan jelaskan secara singkatnya saja ya. Bisindo atau kepanjangannya Bahasa Isyarat Indonesia, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang tunarungu atau tunawicara, yaitu biasa digunakan, ini nih perbedaannya. Perbedaannya adalah bisindo digunakan dalam percakapan sehari-hari dan boleh digunakan kalimatnya secara tidak berurutan. Dan yang kedua ada sindo, Sistem Isyarat Indonesia, yaitu digunakan ketika ada acara-acara formal atau ketika di sekolah-sekolah formal saja. Nah, ini perbedaannya. Bisindo biasa digunakan dalam interaksi sehari-hari, sedangkan sindo digunakan dalam acara-acara formal.
Baik, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu definisi dan fungsi media. Apa sih definisi dan fungsi media? Definisi media adalah sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan. Fungsi media sendiri adalah untuk menyebarluaskan informasi, menyebarkan hiburan, mendidik, dan mempengaruhi pemikiran serta perilaku manusia. Media juga sebenarnya tidak selalu tentang teknologi, tidak hanya berupa sebuah alat elektronik, tapi media juga sebenarnya bisa berupa hal-hal lain seperti gambar atau pensil, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Intinya media itu sebenarnya luas. Namun pada pembahasan kali ini adalah media elektronik yang berupa media sosial dan lain sebagainya. Next, pembahasan selanjutnya adalah macam-macam media. Yang pertama, ada media elektronik seperti TV, radio, internet. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi, maka media elektronik dan untuk pembelajaran itu semakin luas dan semakin banyak. Yang kedua, ada media cetak seperti buku, surat kabar, majalah, koran, dan masih banyak lagi media cetak yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa media pembelajaran itu enggak cuma berupa media elektronik, tapi juga bisa berupa media manual, seperti yang ada di poin 1 dan 2. Dan yang ketiga adalah yang menyesuaikan zamannya, semakin maju, semakin berkembang teknologinya, yaitu media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan masih banyak lagi media sosial yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ini juga semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga orang-orang yang bisa dikatakan mudah bisa digunakan dan sangat mudah diakses untuk kita belajar. Jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Next, kelebihan dan dampak positif bahasa dalam pengembangan media massa. Ada yang pertama, menyebarkan informasi. Media massa dapat menyebarkan informasi secara cepat dan luas sehingga dapat memperkaya dan mengembangkan bahasa. Yang kedua, memperkenalkan kosakata baru. Media massa sering memperkenalkan kosakata baru yang dapat memperluas perbendaharaan dalam bahasa. Dan yang ketiga, mempromosikan bahasa daerah. Media massa dapat digunakan untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa daerah yang khas. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dulu sebelum teknologi itu maju, kita harus bepergian ke tempat, ke suatu wilayah itu untuk mengenal bahasa tersebut, untuk mengenal bahasa orang lain. Sedangkan zaman sekarang kita dengan modal melihat layar HP saja atau melihat media elektronik sekarang, kita cukup melihat dan mendengar atau menonton film-film atau konten dari orang lain. Baik, dari sana kita bisa mengetahui, oh ternyata bahasa Makassar itu seperti ini, oh ternyata bahasa Lombok itu seperti ini, oh ternyata bahasa Arab itu seperti ini, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi salah satu dampak positif dari media elektronik atau media dalam pengembangan bahasa ini adalah kita dengan mudah bisa mengenal, kita dengan mudah bisa mendengar secara langsung dari orang lain bagaimana bahasa itu diucapkan, bagaimana dialeknya, bagaimana logatnya, dan lain sebagainya. Dengan begitu kita juga bisa berinteraksi dengan orangnya langsung melalui media tersebut. Jadi kita tidak perlu nggak harus repot-repot mendatangi tempat itu untuk berbicara atau mendatangi tempat itu langsung untuk mendengar bahasa bahasa daerah khas dari daerah tersebut. Nah, karena tadi saya sudah menyebutkan kelebihan dan dampak positif dari media sosial untuk perubahan bahasa dalam pengembangan bahasa, tentu saja memiliki dampak negatif media massa dalam perubahan bahasa. Seperti yang ada di PPT yang sudah saya perlihatkan,
Apa saja dampak negatif media massa dalam perubahan bahasa? Kita baca sama-sama ya di slide. Yang pertama, penggunaan bahasa tidak baku. Media massa terkadang menggunakan bahasa tidak baku yang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa di masyarakat. Yang kedua, dominasi bahasa asing. Konten media massa yang didominasi oleh bahasa asing dapat menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi terpinggirkan. Yang ketiga, penyebaran hoax. Penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media massa dapat merusak kualitas bahasa dan komunikasi. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa tidak baku. Seperti yang kita ketahui, semakin majunya zaman, semakin mudahnya kita mengakses pembelajaran dengan media elektronik ataupun media cetak lainnya, penggunaan bahasa tidak baku itu bisa dikatakan sudah lumrah, sudah sangat cepat menyebar luas, sudah sering digunakan apalagi oleh generasi Z atau generasi yang sekarang lebih banyak main HP lah gitu, lebih banyak main media sosial, itu banyak sekali menyebarkan kata-kata atau bahasa yang tidak baku. Dan yang kedua, ada dominasi bahasa asing. Seperti yang kita ketahui sekarang itu banyak sekali, memang sih dari dulu itu sudah banyak sekali bahasa-bahasa asing yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, seperti kursi, ember, dan lain sebagainya itu. Seperti yang kita ketahui, mudahnya kita mengakses informasi, mudahnya menyebarkan informasi, tentu saja mudah menyebarkan hoax. Hoax adalah informasi yang tidak akurat atau berita palsu atau berita palsu. Bermedia massa atau bermedia sosial juga memiliki etika, norma, dan moral dalam menggunakan media sosial. Nah, apa saja itu? Kita lihat di slide di PPT saya. Yang pertama, etika. Menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung dan menghormati keberagaman atau toleransi antar perbedaan agama, desa, bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, norma. Mematuhi aturan dan pedoman yang berlaku dalam menggunakan media massa atau media sosial ataupun media yang lain gitu. Kita juga harus mematuhi aturan, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang menghormati, yang tidak menyinggung, dan tentunya mematuhi aturan pedoman yang berlaku. Yang ketiga adalah moral. Menggunakan media massa dengan tanggung jawab, tidak menyebar informasi yang merugikan, yakni tidak menyebarkan hoaks atau berita palsu yang dapat merugikan individu maupun kelompok lain atau bisa menyebabkan kesalahpahaman dari informasi yang disebarkan. Karena penyebaran informasi yang tidak benar itu bisa saja merusak hubungan antar individu ataupun kelompok. Dan yang ketiga, menggunakan media massa dengan tanggung jawab, tidak menyebar informasi yang merugikan. Nah, dari sana kita tahu bahwa ketika kita ingin menyebarkan suatu informasi atau ketika kita ingin mengkonsumsi suatu informasi, itu sebaiknya ditelusuri dulu lebih dalam atau lebih akuratnya dengan mencari jurnal artikel, mencari mendengar berita langsung dari channel-channel terpercaya. Karena menyebarkan informasi palsu atau hoax itu bisa saja merusak hubungan atau bisa saja mengganggu dan menyebabkan kesalahpahaman antar individu dengan kelompok. Oleh sebab itu, pentingnya kita memiliki etika, norma, dan moral dalam menggunakan media massa ini. Gunanya untuk menjaga keharmonisan antar sesama pengguna dan menjaga hubungan dengan antar individu dengan kelompok, dan ya seperti yang kita ketahui, intinya kita sama-sama saling menjaga, sama-sama saling menghormati, dan sama-sama menjaga etika, norma, dan moral dalam menggunakan media sosial. Baik, sampailah kita pada kesimpulan. Pertama, hubungan erat bahasa dan media massa memiliki hubungan yang erat, saling mempengaruhi satu sama lain.
Yang kedua, manfaat dan tantangan media massa dapat mengembangkan bahasa namun juga dapat menimbulkan perubahan bahasa yang negatif. Itulah bijaklah dalam menggunakan media massa ya. Yang ketiga, peran penting memahami dinamika antara bahasa dan media massa penting untuk memanfaatkan media massa secara bijak. Itulah kenapa kita ketika menggunakan media massa kita perlu menjaga etika, moral, dan norma dalam bermedia sosial, baik itu bicara maupun mengetik ataupun menyebarluaskan informasi. Dan pastikan ketika kita mengetahui suatu informasi, kita telusuri dulu lebih jauh seberapa akurat. Peran penting memahami dinamika antara bahasa dan media massa penting untuk memanfaatkan media massa secara bijak. Itulah mengapa kita harus menjaga etika, norma maupun moral menggunakan media massa. Ketika kita mengetahui suatu informasi, sebelum kita mengkonsumsi suatu informasi, kita harus cari tahu dulu nih seberapa akurat dan seberapa relevan informasi ini dengan apa yang dibicarakannya. Dan perlu juga kita memperhatikan etika berbicara dan mengetik di media massa, karena itu bisa saja sangat berpengaruh kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika kurang jelas, silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Saya akan menyiapkan jawaban tapi bukan kepastian ya. Dan jika ada ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini dengan sampai akhir. Jazakumullahu khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.